brain rot terhadap rot itu berarti ngerusak brain itu otak gitu. Yes, jadi ada studi dari Oxford yang bilang kalau akhir-akhir ini kalau kita konsumsi konten-konten receh, apalagi di sosial media, di TikTok dan Instagram, itu bikin otak kita tuh menyusut. Dan studi itu bilang bahwa akibatnya orang itu gampang lupa, gampang terdistraksi, dan bikin kita yang lagi ngelakuin apapun itu tidak fokus gitu. Dari POV seorang Agus Halim yang menurut aku tuh salah satu orang yang paling produktif yang aku kenal, itu gimana caranya, kalau Agus tetap konten juga, tetap konsumsi konten, tapi bisa membatasi itu dan menyesuaikan dengan pekerjaan lain yang bisa lebih fokus lah. Jadi terhadap studinya dia klaim semakin banyak orang yang brain rot gitu ya. Terutama Gen Z. Terutama Gen Z. Kalau aku lihat ya, kalau ngomong tadi komentarin studi tersebut ya, kita kalau lihat konten-konten anak kecil aja, aku notice juga permainan kayak konten, di mana konten dewasa. Maksudnya 3 detik ada yang berubah. Jadi itu kan kalau kita yang di dunia perkontenan tahu itu fungsinya untuk bikin orang itu terstimulasi dan pengen konsumsi sampai habis. Karena dengan konsumsi sampai habis, alhasil algoritma nge-push kita kan. Dan menurut aku, kalau misalkan dari kecil saja sudah mengkonsumsi kontennya 3 detik berubah, pasti kan itu otaknya pasti udah gampang ke distraksi. If anything dia cari sesuatu yang selalu beda gitu. Karena pada umumnya dia tahu harusnya kan berubah, kok nggak berubah sih? Kalau nggak berubah pasti dia bosan gitu kan. Jadi kalau ditanya fenomena ini sih menurut aku sih emang agak mengkhawatirkan ya. Walaupun dari sisi positifnya ya mungkin anak kita jadi nggak nakal. Iya. Bener-bener cuma duduk bisa nonton gitu kan ya. Tapi sisi negatifnya sih menurut aku sih mungkin udah lumayan ekstrim ya. Kalau misalnya sampai specifically udah ada studi yang bisa mengkorelasikan bahwa kebanyakan konsumsi konten-konten pendek ini bisa membuat kita punya otak itu menyusut gitu. Menyusut. Luar biasa sih. Tapi kalau misalnya kan tanya aku tipsnya bagaimana ya, aku justru coba lawan dengan habit yang bener-bener kontras dengan itu. Contoh konsumsi video-video pendek segala macam kan ya karena kita punya atensi kan rendah kan. Dan habit yang dikontraskan ya berarti kalian harus tahu suatu aktivitas yang lama. Contoh apa? Yang paling simpel baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, menulis. Itu kan kegiatan-kegiatan yang lama gitu kan. Jadi coba kalian kontrasin gitu. Kalau dari sisi aku sih ngelihatnya namanya konsumsi konten pendek ini kan keputusan nih. Kamu bayangin ya, kamu buka pagi-pagi, bangun pagi, buka kamu punya handphone, keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3, keputusan 4 itu. Gimana cara otaknya kita itu bisa berfungsi dengan baik kalau misalnya dari pagi aja kita sudah membuat suatu keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan tersebut tanda kutip tidak berfaedah juga. Yeah. Karena kita terus scroll gitu. Gimana caranya kita bisa jadi efektif melalui kita punya hari dengan kalau misalnya kita punya habit scrolling sih. Menurut aku itu sih bahaya sih.